warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Guru. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi di kegiatan praobservasi ini kita akan melakukan percakapan. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih. Ayo, baik Pak, silakan. Sudah siap nih? Sudah siap. Yang pertama, Bu Guru, dalam pembelajaran nanti apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Guru capai? Kalau untuk pembelajaran hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, Kak. Pertama, saya ingin peserta didik itu bisa mendeskripsikan bagaimana proses pencernaan pada tubuh kita ini terjadi. Kemudian yang kedua, saya ingin peserta didik bisa mengetahui menu makanan gizi seimbang yang sebaiknya masuk dalam tubuh kita. Ada dua itu. Baik, Bu Guru. Selanjutnya, bagaimana cara yang Ibu Guru lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Metode pembelajaran apa yang akan Ibu Guru? Metode itu saya gabungkan, itu ada metode inquiry, diskusi, dan juga presentasi. Nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil dari pencarian mereka tentang materi yang akan saya sampaikan. Jadi siswa langsung ikut ambil dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran? Langkah-langkah itu pertama ada langkah awal. Langkah awal itu mungkin menekankan pada persepsi yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi hari ini. Kemudian bagaimana memotivasi siswa. Kemudian pada langkah inti itu langkah kita mulai menerapkan metode pembelajaran. Ada saya menjelaskan garis besar materi di sana. Kemudian anak-anak saya kelompokkan dan membagi materi yang akan mereka presentasikan. Kemudian mereka presentasi, setelah itu setelah presentasi ada diskusi nanti yang saya arahkan sendiri. Baru setelah itu kita asesmen atau evaluasi di kegiatan akhir atau penutup. Baik. Itu langkah besarnya. Luar biasa ini langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya bagaimana teknik evaluasi yang akan Ibu Guru lakukan? Asesmen yang saya gunakan mungkin melalui soal, Kak, ya. Jadi soal saya menggunakan kuisis nanti dan tes beberapa soal kepada anak-anak tentang pemahaman mereka terkait materi yang saya sampaikan. Nah, Bu Guru, dalam pembelajaran nanti tentunya terdapat tantangan atau kesulitan yang kita lakukan. Kira-kira tantangan apa nih yang Ibu bayangkan akan terjadi? Mungkin kira-kira tantangan yang akan muncul itu manajemen kelas satu, kemudian terkait pemahaman siswa, ya. Jadi apakah siswa ini sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh temannya, atau apakah temannya yang akan presentasi ini sudah menguasai materi yang akan presentasikan. Mungkin itu tantangan. Nah, Bu Guru, dari tantangan tadi apa langkah-langkah yang Ibu Guru lakukan untuk menghadapi tantangan tadi? Rencana langkah yang akan saya lakukan mungkin pertama memaksimalkan manajemen kelas. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang kurang memahami atau yang penjelasannya belum maksimal, mungkin di sana akan saya bantu, saya bimbing siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Beberapa siswa yang kesulitan memahami materi. Nah, Bu Guru, kemudian ini apa nih yang menjadi fokus Bu Guru dalam pembelajaran nanti? Fokus pembelajaran itu yang pasti saya ingin anak-anak pertama paham bagaimana proses pencernaan mereka sehari-hari, bagaimana proses makanan itu bisa diserap oleh tubuh. Terus yang kedua, harap fokus saya agar mereka bisa mengenal apa itu menu makanan gizi seimbang itu yang harus mereka konsumsi sehari-hari. Kemudian Bu Guru, strategi apa yang Bu Guru persiapkan untuk
kita ke fokus pengembangan tadi. Strategi yang saya siapkan itu pertama, bagaimana saya mengaitkan materi yang akan saya sampaikan ini dengan apa yang terjadi pada mereka sehari-hari di rumah. Jadi bagaimana contohnya pola makan gizi seimbang itu, bagaimana pola makan mereka atau gizi mereka di rumah sebelumnya akan saya bawa ke kelas, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi itu strategi saya supaya kalau yang sudah sesuai silakan dilanjutkan, dan yang belum sesuai untuk bisa dirubah. Mungkin terakhir ini guru, Ya. nanti fokus penilaian atau fokus observasi yang ibu guru inginkan nanti yang akan saya lakukan di kelas itu terkait aktivitas apa pada anak-anak. Pada anak-anak atau kepada saya? Ya bisa dari pembelajarannya. Pembelajaran, fokus pembelajaran mungkin dilihat pada ini Pak, diskusi anak-anak, kemudian pada saat mereka mempresentasikan materi, di sana kan terlihat apakah mereka paham atau tidak. Jadi pemahaman mereka itu terlihat di sana. Fokusnya di situ, dan evaluasi nanti. Baik Bu Guru, kita sudah berada pada fase akhir tahap observasi ini. Selanjutnya kita akan melihat proses pembelajaran nanti di kelas. Baik. Tadi saya sudah melihat RPP-nya sudah luar biasa, tinggal kita melihat bagaimana pelaksanaan di kelas dalam tahap observasi. Terima kasih Bu Guru atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Cek kesiapannya. Coba ibu mau dengar tepuk semangat.
Randy, Surya Effendi, Viola, Mira, Yohanes Julio. Hadir Bu. Oke. Baiklah anak-anak, di sini ada 6 orang teman-temannya yang sakit. Jadi karena cuaca kita tidak menentu ini, silakan semuanya menjaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kesehatan bagaimana? Makan makanan yang sehat, hindari minuman dingin ya. Yang berasa karena bisa menyebabkan batuk atau sakit tenggorokan. Apalagi yang minum bersiap. Ya, istirahatnya cukup. Apalagi? Ya, menjaga kesehatan ibu. Menjaga kesehatan. Baik, semuanya sudah menjawab dengan baik. Bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan? Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang salah satu cara menjaga kesehatan, yaitu bagaimana menjaga makanan dengan baik dan bagaimana proses makanan itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga dia berubah menjadi energi ya. Bu Guru mau memperlihatkan kalian sebuah gambar dulu. Oke, sambil memperhatikan gambar, Bu Guru mau tanya, tadi semuanya sudah sarapan kan? Sudah. Surya Effendi, sarapannya pakai apa tadi bentuknya? Angkat. Minum susu Milo. Nggak sarapan nasi? Oke, Eka, sarapannya tadi pakai apa? Goreng ibu. Apa? Ikan goreng. Terus pakai nasi. Apa lagi? Air putih. Nggak pakai sayur. Oke, Dila, sarapannya pakai apa tadi? Nasi goreng. Lauknya apa? Telur. Ya, bagus. Nurpen, terakhir, sarapannya pakai apa tadi Nurpen? Nasi goreng. Nasi goreng. Lauknya apa? Ikan. Apa? Ikan sama sayur. Oke, silakan anak-anak lihat gambar di atas. Nah, kira-kira ini apa saja menunya nih? Ada nasi, kemudian Ada sayur. sayur apa ini? Sayur. Kemudian Tempe. tahu dan tempe dan ikan ya. Ini ikan, kemudian ada. Oke, coba tuh anak-anak perhatikan. Apakah menu makanan di gambar ini itu sudah seimbang? Seimbang. Ayo mana nasi mengandung apa? Kan sudah kita pelajari ya. Kemudian pisang mengandung vitamin. Karena sayur-sayuran juga mengandung vitamin. Tuna dan tahu tempe Protein. kalau tahu tempe proteinnya apa? Proteinnya apa? Mulai sekarang kalau sarapan atau makan yang lain, usahakan menunya yang lengkap dan gizi seimbang. Yang sarapan tadi dengan nasi goreng pakai lauk telur, ada sayurnya juga, itu udah oke. Bagaimana yang sarapan dengan susu Milo aja, Bu Guru? Tidak seimbang, cukup dengan susu ya. Ya, Surya Effendi. Sekarang udah lemas? Oke, nah sekarang gue mau tanya, kira-kira makanan yang banyak ini bagaimana sih prosesnya masuk ke dalam perut kita? Apakah kalau kita makan pisang langsung jadi pisang? Diproses di mana dulu dia? Di lambung. Lambung. Ayo kita lihat dulu. Sekarang buka semuanya materinya. Buka LKS kipasnya. Nah, di sana ada dijelaskan kemana saja sih proses pencernaan pada manusia. Halaman 99. Ya. Ya. Anak-anak
Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi tiga. Tiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi gerak. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengolah makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi geraham dibedakan menjadi geraham depan dan gigi geraham belakang. Tiga, kelenjar ludah. Pada mulut terdapat ludah yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah dan di bawah mulut. Air ludah mengandung
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak TP dan Guru. Gimana kabarnya ini Bu Guru? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Guru. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik. Nah, jadi di dalam percakapan pasca observasi ini kita akan melakukan refleksi Bu Guru terkait hasil kegiatan observasi kita di kelasnya Bu Guru. Sudah siap? Siap Pak. Silakan dimulai. Baik, untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Guru setelah mengikuti kegiatan observasi? Setelah mengikuti kegiatan observasi, yang pertama saya sangat antusias karena saya bisa memaksimalkan pada pembelajaran gitu Pak ya. Terus yang kedua, saya juga bisa dinilai oleh teman sejawat dan nanti akan diberikan masukan juga terkait bagaimana proses pembelajaran saya di kelas dan kekurangan apa yang harus saya penuhi dan saya perbaiki. Kemudian dalam proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu dapat tercapai? Tujuan pembelajaran kemarin yang saya sampaikan itu kan sebelumnya ada 2 Pak. Ya. Dan menurut saya ada, kalau untuk peserta didik yang sudah menerapkan pola makan, dari segi pemahaman mereka sudah paham tentang pola makan, kemudian tentang proses pencernaan makanan juga saya rasa mereka sudah paham. Kalau dari segi pemahaman mereka sudah tercapai tujuan pembelajaran dari pendapat Jadi saya. tujuan pembelajaran ini sudah tercapai. Sudah tercapai. Baik Bu Guru, mungkin bisa diceritakan kembali fokus pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas kemarin. Fokus pengembangan kemarin yang saya minta itu proses diskusi, bagaimana saat siswa menyampaikan materi, apakah mereka menyampaikan materi sudah dengan baik dan benar, apakah mereka paham dengan materi yang mereka sampaikan, kemudian alat evaluasi di pengembangan kemarin. Dan untuk strategi dalam proses pengembangannya kemarin kan saya minta saya mengadakan pembimbingan sebelumnya dan sudah saya lakukan pembimbingan sehingga mereka bisa melakukan diskusi dan presentasi itu secara maksimal. Nah, dari fokus pengembangan itu menurut Ibu Guru nih apakah fokus pengembangannya sudah tercapai? Ada satu yang saya rasa belum tercapai secara maksimal Pak ya. Dari fokus pengembangan evaluasinya itu belum tercapai dari segi hasil evaluasi siswa, dan itu bisa jadi antara pemahaman mereka dan alat evaluasinya mungkin yang masih perlu dievaluasi lagi. Jadi tantangan yang dihadapi kemarin itu dalam proses pembelajaran atau dalam memenuhi fokus pengembangan tadi itu. Tantangan yang saya hadapi memang dari awal saya sudah bilang di manajemen kelas. Manajemen kelas itu kan bagaimana supaya saya memahami seluruh siswa itu, sedangkan setiap siswa kan beragam kemampuannya. Jadi tantangannya masih memberi pemahaman ke siswa yang kurang. Itu masih menjadi tantangan saya juga di kelas. Beberapa siswa yang kurang. Jadi tantangan yang Ibu Guru hadapi ini terkait manajemen kelasnya dan bagaimana memberi pemahaman kepada. Iya, karena siswa-siswa yang kurang ini bisa jadi memerlukan metode pembelajaran yang berbeda gitu Pak kan. Sedangkan yang saya terapkan di kelas itu menggunakan media gambar, diskusi dan presentasi. Jadi di situ tantangannya. Kemudian apa yang dilakukan nih Bu Guru untuk menghadapi tantangan tadi? Yang saya lakukan ya evaluasi lagi kebutuhan belajar siswa yang kurang ini Pak. Dari hasil evaluasi kemarin yang masih kurang, selain alat evaluasinya, dari kebutuhan belajar siswa ini yang kurang ini apakah saya harus merevaluasi metode pembelajaran lagi, saya harus beragamkan atau bagaimana? Di situ sih upaya yang saya lakukan. Ini yang apa yang harus dilakukan ini, tantangannya memberikan mengevaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa yang kurang dan kemudian metode pembelajarannya
divariasikan. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya pembelajaran berdiferensiasinya. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih. Kemudian Bu Guru, mohon izin saya ingin menyampaikan kembali terkait pelaksanaan kegiatan observasi kita. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait temuan di dalam proses pembelajaran yang sudah saya observasi kemarin. Yang pertama terkait strategi pengembangannya Bu Guru. Proses diskusi siswa ini sudah terlihat dengan sangat baik. Siswa itu interaksinya sudah muncul di situ. Kemudian mereka juga sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya dan melakukan presentasi dengan sangat baik. Kemudian Ibu Guru juga sudah melakukan evaluasi dan alat evaluasinya kemarin menggunakan quizzes ya. Hasilnya sudah sangat bagus. Secara umum saya melihat pembelajaran yang Ibu Guru lakukan itu sudah sangat baik. Namun ada beberapa catatan ini yang ingin saya sampaikan Bu Guru. Mungkin yang perlu diperbaiki ini Bu. Iya Pak. Yang pertama ini jadi dalam kegiatan awal atau pendahuluan ini perlu disampaikan tujuan pembelajaran pertama pada siswa. Kita pastikan bahwa siswa itu memahami dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi harus mereka paham terkait tujuan pembelajarannya. Kemudian kedua, kita harus menyampaikan skenario dari pembelajarannya akan seperti apa sih pembelajaran. Nah, itu kita sampaikan di kegiatan pendahuluannya. Baru itu mungkin yang luput kemarin yang perlu dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi temuan saya ini bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan Saat diskusi. ya saat diskusi iya, ini mungkin yang agak kurang saya lihat antusiasmenya siswa tersebut dalam mengajukan pertanyaan. Itu saja sih Bu Guru yang menjadi temuan dari kegiatan observasi kemarin. Selebihnya sudah sangat bagus dan sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Nah, baik Bu Guru. Selanjutnya ini untuk pembelajaran selanjutnya, aktivitas pengembangan apa ya yang ingin Ibu Guru lakukan? Untuk pembelajaran selanjutnya tentu kita akan belajar dari pembelajaran sebelumnya. Saya akan memasukkan saran dari yang Pak Guru sampaikan tadi di awal. Mungkin saya perlu penguatan di awal pembelajaran, mulai dari menyampaikan tujuan pembelajaran, bagaimana skenario pembelajaran, kemudian bagaimana supaya mengaktifkan seluruh siswa supaya dalam kegiatan diskusi itu bisa aktif bertanya, tidak hanya yang presentasi saja. Mungkin di situ saya maksimalkan dari apa yang kurang, maksimalkan. Kemudian yang saya sampaikan di awal tadi, penguatan itu Pak, itu juga saya perlu dari awal sebelumnya. Kemudian dari aktivitas pengembangan atau fokus pengembangan tersebut, tujuan apa yang hendak dicapai? Tujuan yang hendak saya capai ya semoga tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik, dengan maksimal. Kemudian hasil evaluasi pada siswa juga bisa merata gitu Pak. Pemahaman siswa juga bisa merata, bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pembelajaran saya semakin bertambah, semakin maksimal gitu, menjadi lebih baik. Jika menggunakan skala 1 sampai 9, ya. Menurut Bu Guru, tingkat fokus pengembangan yang dilakukan itu berada pada skala berapa sekarang? Untuk yang sudah kemarin kita observasi berada di skala 7,8. 7,8 Iya. Ya, luar biasa. Artinya masih harus kita kembangkan lagi itu Pak, dan kedepannya Ibu Guru
Saya berharap menjadi 9, kedepannya berharap menjadi 9. Nah, Bu Guru, untuk melakukan hal tersebut, siapa yang dibutuhkan oleh Bu Guru untuk dukungannya? Siapa? Ya. Atau alat pendukungnya? Dukungan dari siapa yang Ibu Guru butuhkan untuk mencapai hal tersebut? Tentu dukungan dari teman-teman sejawat, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari sekolah, dan dukungan apa ya, infrastruktur ya istilahnya. Karena sarana prasarana harus memadai untuk menunjang kebutuhan belajar siswa kita. Karena tidak semua siswa, setiap siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda gitu. Baik. Nah, terakhir Bu Guru, ini kapan kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan ini? Rencananya tadi Bulan depan. bulan depan. Ya. Bulan depan setelah Ramadan. Nah, baik Bu Guru, kita percakapan pasca supervisi atau pasca observasi ini sudah mencapai tahap akhir. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bu Guru, sehingga saya bisa melakukan kegiatan observasi di kelasnya. Baik, Pak. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri berkurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.